dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Kau berikan hidupmu bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Dan saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa
Mari kita berdiri semua. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, oh Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia oh layak segala bangsa, layaklah,
hari yang berbahagia, hari yang dijadikan Tuhan. Dan kami sangat-sangat bersyukur karena di hari yang baru ini, hari yang luar biasa, Engkau masih beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk ada dan menikmati kasih kuasa-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa semua pekerjaan-Mu, dahsyat semua perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami sangat berterima kasih punya Allah yang sebaik Engkau, Allah yang besar dan perkasa, ajaib, hebat dan luar biasa. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, kami kuat, kami sehat, ini semua karena belas kasih Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur seberapa banyak umat-umat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami datang karena kami mengasihi Engkau. Kami ada di tempat ini karena kami menyadari kami harus beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya juga umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, ke rumah-Mu yang kudus ini. Sama-sama Tuhan, kami datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terlalu baik, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung segala kebaikan, kebajikan yang setiap saat Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang sangat peduli, yang sangat mengasihi kami, yang sangat memperhatikan kami setiap saat dan ketika sampai saat ini. Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai tamatnya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tak tertandingi oleh siapapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Biar kami semua tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan, dijauhkan dari kami mencuri kemuliaan-Mu. Sedikit pun Tuhan dijauhkan dari kami. Kami menyadari Engkau masih pakai kami melayani. Ini hanya kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Baik pelayan-pelayan yang Engkau percayakan melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan. Bahkan tamu-tamu yang akan hadir bersama dengan kami. Kami semua sehati satu roh Tuhan. Sehingga ketika kami menyembah Engkau, Engkau dapati kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, mujizat nyata di tempat ini. Haleluya Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau jadi jawaban di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami Tuhan tetap mau berkata, haleluya Yesus, kami mau Tuhan tolak segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba mau mengganggu jalannya ibadah ini lewat hati, lewat pikiran kami. Kami mau satukan iman percaya kami tolak di dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kemenangan jadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami mau buka ibadah ini dan kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Immanuel. Bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Saudara sekalian, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi pagi hari ini. Saya percaya kita terkumpul di tempat ini bukan kebetulan. Ini cuma karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Tak lupa kalau kami menyampaikan selamat datang, sekalipun belum semuanya hadir, buat keluarga besar Selendu Manueke, yang beberapa hari lalu mereka boleh mengalami duka cita, tapi kalau pagi hari ini mereka boleh ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan belum habis ini masa-masa ini, ada lagi kejadian di tengah-tengah keluarga besar ini, tetapi aminkan apa yang Tuhan buat itu baik. Haleluya. Haleluya. Seringkali berkat itu datang secara beruntun. Seringkali juga masalah itu datang secara beruntun. Amin. Puji Tuhan, maka pagi hari ini mari kita puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hati
merasakan kebaikan-Mu sampai pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau baik. Karena Kau kami sangat tahu baik, Tuhan. bersama-Mu Tuhan, Terima kasih. kami akan merasakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau, Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Baik Tuhan. Amin. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-Mu Bapa. Haleluya. Bersama-Mu. Amin. Rasakan Allah bekerja dalam pribadimu pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya.
segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus, yang layak menerima segala pujian dan hormat. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau Tuhan kami yang berkuasa, yang maha kuasa di bumi, di surga, bahkan atas seluruh kehidupan kami. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini selain kami bangga sebab Engkau telah panggil dan selamatkan kehidupan kami. Di pertengahan ibadah pada saat ini, setelah kami memberikan pujian dan penyembahan kami percaya Engkau disenangkan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Allah ada di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Sampai waktunya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang paling mengerti setiap keberadaan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa di surga. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami, Engkaulah jawaban kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu adalah kehidupan kami. Firman adalah jalan keselamatan kami. Dan firman itu adalah pemulih dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu setiap kebutuhan jiwa kami. Tuhan, Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dia ada dalam pengurapan Tuhan dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus. Apa yang diberitakan itu berasal dari Engkau. Dan firman Allah memberkati setiap kehidupan pribadi kami. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu melawati setiap pribadi kami. Firman Allah mengubah setiap kehidupan kami. Dan tidak ada kuasa lain di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Semua kami ada dalam area kekudusan Tuhan. Ada dalam wilayah kekuasaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita, membawa kita hari ini untuk ada di tempat ini dalam beribadah. Dan juga bersama-sama dengan keluarga besar Salendu Manueke boleh mengambil kesempatan untuk bergabung dengan kita hari ini. Hari ini juga ada Pendeta Levi bersama kita. Dan bersyukur Tuhan baik bagi kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mana pemain musik jangan keluar dulu, karena kami akan berikan kesempatan keluarga besar Salendu Manueke untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang lalu salah satu anggota keluarga di keluarga ini, Ibu Maria, Ibu almarhumah Maria Manueke telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kemarin sore keluarga ini juga dapat berita salah satu anggota keluarga mereka, Bapak Denny Manueke, meninggal di Jakarta. Dan mungkin sebentar jenazahnya akan tiba di desa kita ini. Dan mari saya berikan kesempatan keluarga besar Salendu Manueke dan semua keluarga yang terkait untuk memuji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita harus selalu mengakui bahwa rencana Tuhan, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Rancanganku bagimu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Rancangan yang memberi kamu masa depan yang penuh dengan harapan. Kita percaya firman Tuhan, semua yang Tuhan lakukan bagi kita adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah, tindakan Tuhan selalu tepat untuk kita. Dan semua untuk kepentingan kita. Karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur hari ini walaupun keluarga di tengah-tengah berduka cita. Orang-orang yang dikasihi telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan menghibur keluarga ini, menguatkan mereka, meneguhkan mereka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat satu ayat pembacaan dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sambil berdiri kita menghormati Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi 1 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kita tambah satu ayat 21. Satu ayat lagi, ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, nada penulisan ini karena Paulus sedang berada di penjara Roma. Dia dipenjarakan karena Injil. Dia dipenjarakan karena Kristus. Dia dipenjarakan karena pelayanan. Dari sanalah dia menulis surat yang singkat ini. Surat Filipi ini hanya terdiri dari 4 pasal. Itu 104 ayat dan 2002 kata. Sangat singkat surat ini, 4 pasal saja. Dan surat ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain itu penuh dengan teguran-teguran yang keras. Apalagi ketika Paulus menulis surat kepada orang-orang yang ada di Korintus. Karena Korintus itu, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang banyak terdapat orang pinter di sana. Tapi banyak yang mau sok pinter. Ada banyak orang-orang terpandang di sana. Tapi akhlak mereka adalah akhlak yang bobrok. Makanya teguran-teguran yang keras itu diberikan Paulus kepada mereka. Tapi surat ini adalah surat yang paling lembut dari sekitar 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Karena surat ini berisi tentang nilai-nilai kehidupan dari Kristus. Saudara-saudara, surat Filipi ini ada satu sentra penulisan atau menjadi tujuan atau nilai dari surat ini adalah keuntungan hidup di dalam Kristus. Karena itu dia menulis seperti ini Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi, sebuah kota di sebelah timur, daerah timur Makedonia. Kalau kita belajar membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, bagaimana Paulus itu dalam satu penglihatan ada orang-orang Makedonia memanggil dia, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Karena dia sedang dalam perjalanan kedua untuk memberitakan Injil. Maka terbukalah jemaat Filipi yang dimulai dengan satu pengalaman yang pahit. Anda tahu, Paulus ditangkap, dipenjarakan di kota Filipi. Tapi pada malam hari dia memuji Tuhan.
satu keajaiban terjadi. Gempa bumi menerpa penjara itu dan semua ikatan belenggu mereka terlepas. Di situ Tuhan berikan kesempatan dia menyelamatkan kepala penjara. Dalam kesulitan, tapi dia terus menunjukkan ada nilai dalam hidupnya. Dia tidak mau menjadi orang Kristen yang memalukan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, sangat kurindukan, kuharapkan, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dia tidak mau menjadi orang Kristen yang memalukan. Dia tidak mau menjadi pelayan Kristus yang memalukan. Dia tidak mau menjadi rasul yang memalukan dalam hidupnya. Ini menjadi harapannya. Saudara-saudara. Satu pernyataan yang sangat luar biasa. Kerinduan dari seorang yang melayani Tuhan. Kerinduan dari seorang yang memberi diri di dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau, dia bertekad untuk tidak mau menjadi seorang yang memalukan. Dan sampai hari ini menjadi doa saya. Tuhan, jangan sampai aku memalukan. Haleluya. Mari kita menjadi orang Kristen yang baik. Kristen itu katanya pengikut Kristus. Mari kita akan melihat bagian dalam surat Filipi ini. Ada dua hal penting menjadi isi dari surat ini. Yang pertama adalah memelihara kesatuan jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Yang kedua, hidup dalam kerendahan. Saudara-saudara, kerendahan ini akan membuat kita bisa diterima di mana-mana. Orang akan menyukai, orang akan simpati, orang akan empati dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati dan ini adalah merupakan salah satu inti dari surat Filipi, merendahkan diri. Karena itu dia mengatakan begini, aku tidak mau malu, melainkan seperti sedia kala, seperti dari awal ketika Tuhan memenangkan dia, menyelamatkan orang yang keras ini. Anda tahu siapa Paulus? Dia penganiaya jemaat Tuhan. Dalam satu perjalanan untuk operasi penangkapan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu orang-orang Kristen, dia membawa surat kuasa daripada imam-imam kepala untuk membasmi semua orang yang mengikut Tuhan. Satu tindakan padahal dia sedang berjalan dalam tugas keagamaan. Saudara-saudara, sekarang kita ngeri melihat kondisi, situasi dunia ini. Kita sedang berada pada orang-orang yang mengatasnamakan agama, tapi dengan praktek dan tugas-tugas yang begitu sangat mengerikan. Termasuk negara kita. Politik identitas sedang terjadi di negara ini. Menjelang pilkada ini, saya ngeri melihat kondisi gereja sedang digiring ke politik praktis. Tokoh-tokoh gereja sedang berada dalam area di mana tidak harus kita berada. Saya ditawarkan menjadi tim ses, saya ditawarkan ini, saya dimasukkan di grup ini, saya dimasukkan di grup. Saya diam.
namanya kampanye itu, saudara, pasti saudara akan mengunggulkan orangmu dan merendahkan orang yang bukan orang. Ini bukan tugas seorang hamba Tuhan. Tapi apa yang menjadi kerinduan dari orang ini? Seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Dia berkomitmen dari dulu sampai sekarang. Dia berkomitmen dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Komitmennya adalah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kematian pun tidak mempengaruhi bahwa dia harus menyatakan Kristus dalam hidupnya. Bagaimana cara kita menyatakan Kristus dalam hidup kita? Kita bisa beratribut Kristen dari seluruh kehidupan kita. Bahkan kemana-mana ada teman saya setelah pulang dari Israel, dia menggunakan salib kira-kira 1 jengkal. Basah. Dia rantai basah. Kemana-mana. Jadi kebanggaannya. Seolah-olah ini identitas. Baru-baru dia tampil dengan penampilan seperti salib besar, 1 jengkal di dada. Kita kirim, kita stiker balas di PWA dengan tutup muka begini, saudara. Dia balas dengan ketawa. Kekristenan bukan cuma atribut. Menyatakan Kristus dalam hidup kita bagaimana? Apakah kita ambil gambar Kristus, kita taruh di sini supaya orang lihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus? Bukan. Mari kita lihat pasal 2 ayat yang kelima. Dan seterusnya. Kristus yang bagaimana yang kita harus nyatakan dalam hidup kita? Ayat 5 pasal 2 surat Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Dan perasaan kita pun adalah perasaan Kristus. Ini yang Paulus harapkan, yang Paulus inginkan, yang Paulus rindukan. Supaya dia tidak menjadi seorang yang memalukan. Tetapi dia ingin menyatakan Kristus dalam hidupnya. Baik oleh hidupnya melalui tubuhnya. Baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Ketika dia mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika Petrus menghambat Yesus untuk menuju kepada panggilan di mana dia akan menembus umat Tuhan dengan pengorbanan nyawanya, Petrus yang melarang dengan keras. Bahkan Tuhan berkata kepadanya, "Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Saudara, pikiran Kristus apa? Perasaan Kristus itu apa? Yang oleh Paulus ingin nyatakan dalam hidupnya, yang dia ingin tunjukkan dalam hidupnya sebagai seorang yang dipercayakan melayani Tuhan. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Berapa hari yang lalu saya berbicara tentang nilai sebuah harga diri. Banyak orang berjuang demi harga diri. Saya tidak usah sebutkan di mana, di satu desa di Minut ada seorang calon hukum tua dengan anggaran 5 miliar. Cuma calon hukum tua 5 miliar. Wartawan datang kepadanya dan mengatakan begini, Pak, ini soal harga anggota dewan, bukan cuma calon hukum tua. Dia bilang, enggak. Kita tidak berjuang untuk anggota dewan. Dengan 5 miliar kita pakai untuk calon kuntua dan kita jadi. Wartawan tanya, kenapa dong Pak? Dengan anggaran 5 miliar cuma untuk calon kuntua. Oh, nggak ada yang tahu. Di kampung ini, itu kuntua itu mulai dari pedotu sana. Kita pedotu, kita petete, kita opa, kita papa. Sekarang giliran kita. Mempertahankan sebuah nilai harga diri. Supaya jangan putus ini kuntua di desa ini dari dorang sampai keluarga. Hanya dengan itu dia rela mengeluarkan 5 miliar. Kenapa? Harga diri. Yesus datang tidak dengan pikiran itu, tidak dengan perasaan itu. Tapi dia datang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sementara terbalik semua orang sekarang berjuang demi sebuah kedudukan, demi sebuah posisi, demi sebuah jabatan. Seolah-olah sekarang kalau tidak ada jabatan apapun kita merasa terkutuk. Ngeri, saudara-saudara. Mari kita belajar, mari kita melihat apa keinginan Tuhan untuk kita. Dunia ini sedang terpengaruh dengan kondisi ini. Di zaman transisi perjanjian lama menuju ke perjanjian baru, ini para rohaniwan mulai terkotak-kotak, terkelompok-kelompok. Ada di golongan Farisi, ada golongan Saduki, ada golongan Herodian, ada banyak golongan-golongan yang akhirnya mereka menjadi partai-partai politik. Kenapa? Karena ada 3 jabatan penting di kalangan Yahudi yang mereka rebut. Imam kepala, imam-imam, dan tua-tua Yahudi. Sebab ini 3 jabatan adalah 3 jabatan kekuasaan. Sehingga orang Farisi bersaing orang Saduki. Dan kita lihat nilai-nilai kerohanian ini mulai gugur karena dikorbankan demi perjuangan harga diri. Sementara Yesus datang bukan dengan pikiran menyatakan kekuasaannya hebat. Minggu lalu saya berbicara tentang 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, masih ada sisa 12 bakul. Itu bentuk kealahan yang ada pada Yesus. Tapi ayat yang ke-7 dia bilang begini. Tolong bisa standby dan ikuti ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat ini pikiran ini. Makanya isi surat Filipi pertama kerendahan. Karena keteladanan kerendahan inilah Paulus mengangkat dalam surat ini supaya orang-orang Filipi menjadi orang-orang yang rendah hati. Yesus mengosongkan dirinya. Semua kekuasaan kealahannya dia tanggalkan. Memilih menjadi seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hanya bedanya kita dengan dia. Kita manusia berdosa, dia manusia kudus. Kita manusia penuh kesalahan, dia manusia yang suci. Itu perbedaan kita. Tapi sama namanya manusia, kita sama. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengambil posisi ini. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, melepaskan seluruh atribut kealahannya. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Kita ketemu dengan orang yang dipertanyakan siapa dia.
Yesus, dia datang dengan pikiran ini dan perasaan ini. Ingin mengambil rupa seorang hamba. Haleluya. Teladan kehambaan ada pada Yesus. Tadi di malam penghiburan, saya berbicara tentang pasal 4 ayat 1. Dan saya hubungkan dengan pasal 3 ayat 17 di surat yang sama. Jadilah teladanku, kata Paulus. Nah, tadi malam saya tekankan di ibadah malam penghiburan. Kita sekarang sedang mengalami krisis keteladanan. Kalau krisis kepemimpinan tidak. Sulawesi Utara kita punya gudang pemimpin yang hebat. Indonesia punya pemimpin. Makanya Baku Rebe sekarang jadi pemimpin. Karena kita terlalu banyak pemimpin. Tapi yang saya katakan tadi malam, krisis yang kita hadapi adalah krisis keteladanan. Ketika anggota dewan sedang bersidang, ada yang harus naik melompat lewat pagar datang memukul salah satu pimpinan. Teladan apa yang kita mau ambil? Bukan krisis kepemimpinan, tapi krisis keteladanan. Tapi Paulus berani mengatakan, ikutlah teladanku. Baru-baru saya share dengan satu keluarga. Mereka dari satu gereja pindah ke gereja yang lain. Karena anak-anaknya semua sudah ada di gereja ini. Mereka berpindah dari gereja ini ikut anak-anak juga. Sebagai bentuk penghormatan terhadap anak-anak mereka suami istri. Ikut. 2-3 kali beribadah. Dia orang bilang begini. Oh Tuhan, so salah masuk gereja. Kita share, kita tukar pikiran, tukar pendapat. So salah masuk gereja. Kita penasaran, kita tanya begini, kenapa so salah masuk gereja? Aduh, tuh firman Tuhan bagus. Bicara tentang kasih Kristus, hebat, luar biasa. Kita bangga, kita diberkati dengan tuh khotbah. Tapi selesai khotbah, ketika pengumuman di jemaat, ini pendeta dia mulai marah-marah, dia mulai tuding dia ke jemaat. Kita bilang, so salah masuk gereja. Mulai saat itu mereka kembali ke gereja awal. Saya menangis mendengar. Bukan saya berkata saya sudah hebat. Tapi sampai hari ini saya belajar. Saya belajar. Membawa kehidupan Kristen bagaimana? Saya belajar. Menjadi seorang pelayan Tuhan bagaimana? Saya belajar. Kalau belajar itu satu bagian ke bagian yang lain akan membuat kita mengerti dan memahami. Belajar. Ini ada banyak hal. Orang curhat itu dengan pengalaman kerohanian itu banyak. Seorang pemuda dikecewa. Bagaimana lihat orang mau bertumbuh? Kita pemimpin main remi dan bagate tiap malam sampai hampir siang. Sementara kita doa puasa, kita belajar firman. Krisis keteladanan sedang melanda dunia, sedang melanda. Mungkin kita bisa kepemimpinan dunia, tapi juga masuk dalam kepemimpinan rohani. Makanya Yesus berkata kepada mereka, marilah kepadaku semua yang berbeban, yang letih lesu, aku akan berikan kelegaan. Karena tidak ada lagi pemimpin yang muncul seperti itu di zaman Yesus. Karena semua sudah sibuk dengan urusan-urusan partai masing-masing.
Mohon maaf, saya tidak menyinggung partai hari-hari ini. Tapi saya melihat bagaimana politik praktis telah mengobok-obok nilai-nilai kerohanian yang sebenarnya sedang diteladankan oleh Kristus bagi kita. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan ayat 8 dia mengatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Menjadi Kristen, tunjukkan ini dalam kehidupan kita. Dia taat sampai mati. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Seorang pendeta ketika diundang melayani, dia khotbah. Tapi selesai khotbah dia marah. Bukan marah dari mimbar, dia marah. Dia cari orang yang menulis namanya di undangan untuk melayani. Kenapa? Dia marah karena dia PSTH-nya tidak cum. Saya bisa bayangkan ini, saudara. Dia marah orang yang tulis ini acara ini. Kita PSTH tidak tulis. Yesus datang mengosongkan semua atribut, sementara kita sekarang berjuang demi atribut. Bangga kalau dapat dengar tuh, pendeta Feki memintu. Waduh, saudara. Tapi bukan untuk ditonjolkan. Sebetulnya itu menunjukkan bahwa di dalam kita ada satu kualitas rohani. Lihat, dia merendahkan dirinya. Dia dihina, dia. Diludahi, dicambuk, dikenakan mahkota duri sebagai satu penghinaan, dia. Oh, dia bisa saja. Kalau Anda lihat film-film kartun, anak langsung jadi abu, bisa. Dia bisa membuat semua tentara Romawi ini menjadi debu, bisa. Tapi pikirannya tidak seperti itu. Pikirannya sekarang tertuju kepada kerendahan. Merendahkan diri. Ketika kita dihina, ketika kita dikecilkan, ketika kita ditekan, ketika kita dijual, ketika kita diam. Haleluya. Haleluya. Nyatakan Kristus dalam hidup kita dalam bentuk apa? Oh, bukan dalam bentuk atribut. Tapi dalam bentuk tindakan nyata, kita memilih untuk hidup merendahkan. Saya sudah cerita kepada saudara baru-baru ini kunjungan kami ke Papua. Terakhir saya punya perjalanan terakhir dari sini ke Sorong, Manokwari, Makassar, Mamuju, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tapi Anda tahu ketika kami datang di Papua, saya pertama kali berkunjung ke Papua. Dari Sorong kami datang ke Manokwari. Manokwari itu kami harus sampai hari Minggu di situ. 5 hamba Tuhan kami penginjil masuk situ. Ketika kami diterima oleh pimpinan gereja di sana, wakil ketua 1 majelis daerah, pendeta Musa Yowei, baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Dia yang menyambut kami, orangnya baik. Setiap kami ada di meja makan, kami kuliah dari beliau. Pengalamannya, bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Kami menangkap dari cerita hamba Tuhan. Setelah kami di sana, saudara-saudara, semua teman-teman saya karena mereka sudah bolak-balik Papua, mereka sudah tahu situasi Papua. Akhirnya dong Maku Rampas. Kita hari Minggu di sini. Kita hari Minggu di gereja ini. Kita hari Minggu di gereja ini. Saya diam saja. Maklum, pendatang baru. Tapi saya diam itu karena saya tidak mau. Oh, kita di sini. Saya menunggu aturan dari pimpinan. Karena mereka yang mengatur kami di sana. Oke, semua sudah beres. Tinggal saya tidak tahu saya mau kemana hari Minggu. Mereka
mereka semua sudah, saya hari Minggu di sini, saya hari Minggu, saya hari Minggu. Selesai. Hari Minggu, saudara tahu, ada beberapa teman saya yang kecewa. Karena tempat yang mereka pilih, mereka tidak ditempatkan di situ. Ketika kebaktian kedua, hari Minggu itu saya sudah memimpin satu kebaktian di satu gereja yang juga cukup besar gereja itu. Setelah ibadah di situ saya dihubungi oleh majelis wilayah. Pak, mau khotbah di pentabisan rumah baru satu jemaat. Ini majelis wilayah yang hubungi saya. Siap. Saudara-saudara, datang di situ. Waktu datang ke situ saya dijemput oleh majelis wilayah. Di kendaraan itulah mereka cerita. Aduh om, waktu kita jemput om ini, saya lihat om ini kok cuma diam-diam. Saya bilang maaf, saya baru kali ini datang Papua. Tapi bukan juga itu alasan saya untuk diam. Saya ingin mengutamakan mereka. Silakan kamu pilih. Saya berdiam saja. Ini sekretaris wilayah dia bilang begini. Saya lihat om ini cuma diam-diam. Saya bilang sama ketua. Waduh kasihan ini. Om ini cuma diam-diam. Mari kita mainkan. Saudara. Hari Minggu saya 3 kali khotbah. Khotbah pagi, khotbah penaikan rumah baru, khotbah naik rumah baru, dan malam terakhir KKR. Hari Minggu. Teman saya ini cuma 1 kali khotbah hari Minggu. Haleluya. Kalau Anda merendahkan diri, bukan berarti Anda dikalahkan. Kalau sampai Anda merendahkan diri dan orang berkata rendahkanlah dirimu sampai orang tidak bisa merendahkan engkau. Haleluya. Haleluya. Rendahkanlah dirimu sampai orang tidak dapat merendahkanmu. Begitu kunjungan kami ke daerah Tompasok Baru. Kami rapat komisi penginjilan. Komisi penginjilan daerah, kita bikin rapat di GPDI Sion. Dari Tompasok Baru Anda lewat pasar naik ke atas, nah itu ada namanya Kampung Sion. Jemaatnya besar. Selesai rapat, itu kami diatur untuk melayani di jemaat-jemaat malam itu. Oh sama dong sama Kurebe. Cari itu jemaat-jemaat yang besar kan. Datang ke Om Markus Tumbelaka. Om, kita di sini Om. Soalnya tapi keluarga di situ. Oke, Om Markus tulis. Pendeta ini di sini pendeta. Tak sisa 1. Kurang 1 ini siapa yang belum dapat? Dong tunjuk. Mamentu. Oh, berarti belum mamentu di sana. Rano Yapo. Oke. Ketika datang di Rano Yapo, ternyata itu sama dengan tadi malam. Malam penghiburan. Jadi itu masyarakat yang hadir. Pemerintah dan masyarakat hadir. Waduh saya KKR saudara-saudara. Luar biasa Tuhan atur. Ya. Selesai khotbah, selesai melayani. Makan, selesai makan. Saya siap-siap. Waktu mau siap-siap pulang. Ibu gembala. Karena pendeta situ adalah ibu. Ya, Ibu Kawatu. Dia sudah kasih saya persembahan kasih dalam bentuk amplop. Tiba-tiba dia bilang begini, bro tunggu sedikit. Pas lagi kita tunggu, mana? Sama-sama dengan Bapak Kuleng. Bapak Kuleng yang bawa. Tunggu sedikit. Pas lagi nunggu, datang teman saya. Yang dia pilih gereja besar di Tompasok Baru. Dia lihat Pak kita tadi. Dia mampir. Bagaimana ngana tadi? Ada ibadah. Ibadah di gereja, nyanda ibadah malam penghiburan. Dia pakai begitu. Kalau kita tanya, ngana dang? Aduh, cuma ibadah keluarga, cuma ibadah rumah tangga. Dia bilang, ngana yang pilih, kita kok cuma bapak diam. Kita tahu Tuhan mau atur yang terbaik bagi kita. Di muka-muka Pak dia kono angkat tuh beras, muat di otot. Apa beras lagi? Khotbah lagi di KKR, malam penghiburan. Ngana cuma khotbah di rumah tangga. Padahal jemaat besar. Dia bilang jangan kok bah pilih. Nanti Tuhan tunjuk. Haleluya. Contoh-contoh ini saudara-saudara. Mari kita belajar. Saya belajar. Saya boleh memilih. Kita pergi dari sana. Tapi di kenalan kok gembala. Enggak, saya diam.
Tersisa memang kurang satu itu. Orang yang rendah tidak berarti dia direndahkan. Tapi justru di sini titik kita akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan orang berkata, sejauh engkau merendah, sejauh itulah Allah akan meninggikan engkau. Ada satu ilustrasi ketika bola basket di tangan pemain basket. Semakin kuat dia banting ke bawah, ke lantai. Semakin kencang dia naik ke atas. Hiduplah dengan rendah hati, siapapun kita, dimanapun kita. Anda pegawai, Anda petani, Anda nelayan, Anda sopir. Jadilah orang yang rendah hati dalam profesi apapun, karena disinilah Tuhan akan mengangkat kita. Karena Yesus telah menunjukkan teladan ini bagi kita. Teladan kerendahan. Dia memilih rupa seorang hamba dan dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Anda tahu dia bukan mati seperti orang biasa. Mati seperti almarhumah Ibu Maria Manueke. Dia mati dalam penghinaan karena orang-orang hukuman yang disalib itu dianggap orang-orang yang paling jahat. Di sebelah kiri dan kanannya ada dua penjahat yang terkenal. Dan dia di tengah-tengah penjahat-penjahat ini. Jadi derajatnya disamakan dengan seorang penjahat. Kematiannya sangat memalukan. Tapi dia jalani dengan kerendahan hati, dengan taat. Kenapa? Karena sejak dari awal, sejak dia datang dengan pikiran dan perasaan seperti itu. Orang kalau coba pikir tinggi lebih awal, orang bisa malin tuang. Saudara. Tapi kalau orang punya konsep pemikiran selalu rendah, Tuhan akan membawa engkau tercengang-cengang. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Karena itu aku mau dalam hidup kerinduanku supaya Yesus nyata. Yesus apa yang ingin orang lihat dari saudara? Yesus yang mana? Yesus yang rendah. Yesus yang taat. Kemudian ayat 9. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mendengar sedikit cerita dari seorang yang bernama Nelson Mandela. Anda tahu? Nelson Mandela sebelum jadi presiden Afrika Selatan, dia dihukum bertahun-tahun. Dan hukuman ini adalah hukuman penyiksaan baginya. Pada satu saat, menurut ceritanya, sementara dia tergeletak disiksa, datang seorang sipir penjara, maaf bicara. Dia mengencingi Mandela, dia sedang tergeletak tidak berdaya. Tiba-tiba sipir penjara itu mengencingi mukanya dan tubuhnya. Waktu dia jadi presiden, dia makan di satu restoran. Waktu dia duduk
ternyata dia berhadapan dengan sipir penjara yang pernah mengencinginya. Nelson tidak mengapa-apakan orang ini, tapi orang ini kencing di tempat duduknya. Bayangkan dia kencing akan sekarang jadi DP presiden, berkuasa, bisa saja dia bilang tembak pada dia. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Di saat itu dia datang untuk memberikan pengampunan kepada orang yang pernah mengencinginya di penjara dan sekarang terkencing di depannya. Dia ampuni. Saya ikut berita tadi malam. Penyambutan seorang imam besar, presidennya FPI. Kenapa Jokowi diam? Jokowi sedang memberikan penghargaan bintang jasa kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Bahkan tadinya sebelum ini lanjutan ini ada 2 tokoh terkenal yang menjadi orang yang memusuhinya, orang yang selalu menjual dia. 2 orang ini juga mendapatkan penghargaan. Orang yang rendah adalah orang yang selalu membawa pengampunan. Haleluya. Ini pikiran dan perasaan Yesus. Karena itu dia berkata, Paulus, aku yang kurindukan, yang kuharapkan, aku tidak beroleh malu. Tetapi seperti sedia kala sampai sekarang ini, aku mau Kristus dimuliakan dalam tubuhku ini. Jangan kita gunakan selalu alasan, kita kan masih manusia. Ya kan? Selalu ini jadi alasan, kita kok masih manusia. Kita belajar. Haleluya. Betapa senangnya kita berjalan dalam pikiran dan perasaan Kristus. Aku ingin menunjukkan Kristus, memuliakan Kristus lewat tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kematian Paulus pun dia anggap itu sesuatu yang bernilai, karena ternyata dia mati karena Kristus. Haleluya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Menjadi orang Kristen yang selalu memiliki pikiran Kristus. Perasaan Kristus. Hidup dalam kerendahan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebersamaan. Inilah isi surat Paulus dari penjara Roma kepada orang-orang yang ada di Filipi. Tadi malam saya mengatakan, kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Makanya kita minta pertolongan Tuhan untuk terus membentuk kita, menjadikan kita sama seperti dia. Haleluya. Nilai-nilai ini harus kita tunjukkan dalam hidup kita. Siapapun kita. Bukan cuma pendeta. Tapi seluruh warga Kristen. Kita harus menyatakan Yesus dalam kehidupan kita. Biar orang melihat di dalam kita ada nilai-nilai Kristus. Ada pikiran Kristus. Ada perasaan Kristus yang ada pada kita. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Selama kita masih hidup, kesempatan bagi kita untuk menyatakan Kristus lewat tubuh kita ini, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Karena ini yang paling penting. Inilah kekristenan. Nyatakan Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Sambil berdiri kita nyanyikan nyanyian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
hanya sementara, hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi kor ini, haleluya. Oh Tuhan, Bapak Pendeta Levi akan berdoa sesudah firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Puji Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi kami terlalu yakin Roh Kudus masih sedang bekerja di tengah-tengah kami siang hari ini. Tolong kami Tuhan. Beri kami pengertian tentang firman-Mu. Sehingga dalam keberadaan hidup kami tidak menjadi jemaat-jemaat yang menjadi malu karena hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika firman-Mu datang kepada kami pada siang ini, kami sangat bersyukur karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Memulihkan kami, memperbaharui hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati banyak orang. Di mana saja kami pergi berada Tuhan, Engkau tolong kami, biar kami benar-benar disukai oleh banyak orang. Karena kami tahu seringkali tingkah laku kami, perkataan-perkataan kami Tuhan, mempermalukan diri kami sendiri. Sebab itu kami datang kepadamu, kami mohon ampuni kami Bapa, biar kami hidup setiap hari nan di hadapan Tuhan, memiliki karakter-karakter Kristus, sehingga benar-benar banyak orang membaca kehidupan kami adalah kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami.
Engkau tolong jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Hamba terlalu yakin tidak ada di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua kami sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itu Bapa, tolong kami hari-hari ini di tengah-tengah menghadapi banyak-banyak pergumulan yang sukar dan berat. Kami tahu kekuatan Tuhan menjadi milik dan bahagian kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami siang hari ini. Pakai terus hidupnya dalam urapan-Mu, dalam pewahyuan yang baru dari Roh Kudus. Sehingga benar-benar dia di dalam mengembalakan jemaat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menangkan banyak-banyak jiwa bagi kebesaran kemuliaan nama dari Tuhan sendiri. Bapa, tolong setiap jemaat yang ada. Jadikan kami Tuhan jemaat-jemaat yang bertumbuh, yang kokoh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang menggoyahkan kami di dalam pengiringan kami kepadamu. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan, tanamkan firman-Mu dalam setiap tanah hati kami yang baik. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbunga, berbuah-buah bagi kebesaran kemuliaan Tuhan punya nama. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Yesus. Dan Yesus yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati pada saat ini dan kita akan memberikan korban persembahan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pernah bagiku setiap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sumber kemenanganku, layak
Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Saudara yang membawa milik Tuhan itu mendatang ke depan, bagaimana biasa. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagi hidupku. Haleluya, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.